Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ramadan dengan NIM E1E1228082. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah pemaparan sederhana mengenai implementasi pemrograman web, yang dimana kita akan membuat sebuah web berbasis CRUD atau Create, Read, Update, and Delete. Nah, untuk mempermudah implementasian kita kali ini, web CRUD yang akan kita buat adalah di dalamnya nanti membuat sistem informasi tentang daftar buku. Dan untuk pembuatan web CRUD ini tersebut kita akan menggunakan bantuan lokal dari Exam dan juga bantuan template online dari Bootstrap. Oke, mari sekarang kita mulai melangkah ke pengimplementasian. Nah, pertama-tama pastikan laptop sudah terinstall Xcode dan juga Exam dan terkoneksi oleh jaringan. Untuk membuatnya kita ke file explorer, kita ke lokalis C, Exam, Exam, htdoc. Kemudian kita buat folder, misalnya di sini saya kasih nama CRUD. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuatkan sebuah database untuk web CRUD kita, yang mana nantinya database tersebut akan menjadi tempat penampungan data-data untuk web CRUD. Oke, caranya kita ke Exam, kita pastikan Apache dan MySQL menyala. Langsung saja kita ke phpMyAdmin. Setelah itu kita klik new, kemudian kita akan membuat sebuah database. Misalnya kita klik new, misalnya nama database-nya seperti ini, DB buku. Klik create. Ya sudah, sekarang seperti ini. Sekarang kita akan membuat tabel untuk di dalam database kita. Misalnya nama tabelnya itu buku. Kemudian jumlah kolom yang akan kita buatkan hanya ada dalam pengimplementasian kali ini kita membutuhkan 6 kolom, yang mana kolom tersebut nantinya ada ID, kemudian judul buku, kemudian pengarang penerbit, kategori, dan gambar. Oke, kita tuliskan 6, kemudian kita create. Nah, setelah itu kita tinggal aturkan kolom sesuai pembagiannya yang telah kita sebutkan tadi. Oke, berarti di sini ID tipenya integer. Untuk ID kita berikan auto increment sehingga menjadi primary. Kemudian setelah itu kolom kedua adalah judul. Tipenya adalah varchar. Kemudian kita beri batasan karakter yakni 255. Misalnya seperti itu. Kemudian kolom ketiga yakni pengarang. Kita samakan juga dengan tipe dan batasan karakter dari kolom judul yakni varchar. Dan di sini 255. Oke, selanjutnya penerbit, kategori, dan gambar. Kita samakan juga tipe dan batasan karakternya. Oke,
Oke, jika sudah seperti ini, sekarang tinggal kita scroll ke bawah dan pilih save. Dan kita pilih save sehingga hasil perubahannya akan tersimpan. Dan sekarang kita telah berhasil membuat database dan juga isian database di dalamnya, sehingga nanti ini akan kita sesuaikan dengan web CRUD. Oke, setelah itu langkahnya selanjutnya kita masuk ke text editor. Kemudian kita buka folder yang telah kita buatkan sebelumnya di local exam. Sekarang kita sudah masuk ke dalam tampilan folder yang telah kita buat. Nah, bisa kita lihat di sini tampilannya masih kosong karena belum kita isikan file atau folder apapun. Sekarang kita akan membuatkan sebuah file yang akan mengoneksikan antara database kita dengan web CRUD kita nantinya. Oke, berarti kita buatkan di sini filenya, misalnya koneksi PHP seperti ini. Kemudian kita buka tag PHP. Lalu kita isikan parameternya. Untuk parameternya langsung kita isikan sebanyak 4 parameter, yang mana ada hostname, kemudian ada username, lalu ada password, dan juga langsung kita isikan dengan nama database-nya. Dan di sini kita masukkan nama database-nya yang tadi kita masukkan, itu DB buku. Oke, sudah beres seperti ini. Sekarang tinggal kita tutup saja di koneksi ini. Dan sekarang kita buatkan sebuah file index PHP. Selanjutnya kita ke browser, lalu kita tuliskan localhost. Kita buka, kita masukkan folder yang tadi kita buat. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, hasilnya kita bisa lihat tampilannya masih kosong karena index PHP yang telah kita buat kita belum isikan dengan kode apapun untuk menampilkan data di browser. Oke, sekarang untuk itu kita memerlukan bantuan template online dari Bootstrap. Kita tuliskan Bootstrap seperti ini.
Bootstrap. Lalu pilih versinya, misalnya saya pilih yang ini, versi 5.1.3. Kita klik, nah seperti ini akan masuk ke halaman Bootstrap seperti ini, lalu kita arahkan ke starter template. Dan inilah starter template-nya. Sekarang kita klik copy. Dan kita pastikan di dalam indeks PHP yang telah kita buat sebelumnya. Oke, seperti ini. Kemudian titelnya kita bisa langsung rubah, misalnya belajar CRUD. Dan seperti ini saja. Dulu kita lihat hasilnya. Sebelum Ctrl S. Kemudian kita coba refresh. Nah di sini sudah terubah untuk titelnya, yaitu belajar CRUD. Sekarang kita memerlukan sebuah misalnya untuk pengimplementasian kali ini kita memerlukan sebuah navbar. Di sini ya berarti kita ke Bootstrap, tinggal kita cari kolom pencarian. Kita butuh navbar. Kemudian kita ganti saja ini hello world-nya dengan kopian yang tadi. Kita copy. Nah, kita coba lihat. Maka tampilannya seperti ini. Oke, jika kita menginginkan agar ini tidak terlalu mepet, seperti ini baik di sisi kiri maupun kanan, kita perlu membutuhkan sebuah kelas. Navbarnya kita pindahkan dan masukkan ke dalam kelas kontainer tersebut. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Dan kita lihat di browser, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, sip. Sekarang navbar kita langsung ganti, misalnya dengan daftar buku. Kita coba refresh. Nah, maka di sini sudah terubah. Sekarang elemen selanjutnya akan kita gunakan, misalnya kita ingin di sini ada sebuah kalimat atau paragraf yang berada di tengah yang akan menjadi kiasan dari web CRUD. Berarti kita ke Bootstrap, misalnya kita cari dengan nama yakni tipografi. Kemudian kita tinggal cari tipografi berdasarkan yang kita inginkan tadi, yakni yang berada di tengah. Nah, sudah dapat, kita langsung copy saja
Kemudian kita pastikan di bawahnya navbar. Nah, dan ini yang kita copy tadi. Kita coba lihat. Nah, dan hasilnya seperti ini. Oke, dan bisa kita lihat di antara navbar dan juga tipografinya itu agak berdempetan. Nah, berarti untuk si tipografinya kita harus turunkan sedikit ke bawah supaya tidak berdempetan dengan navbarnya. Oke, dan bisa kita lihat bagian yang berdempetan ini adalah bagian atas di tipografi. Berarti di tipografinya kita tambahkan yakni margin top. Margin top kita singkat saja dengan MT sebanyak 3. Ini yang kita coba lihat. Nah, maka akan menjadi seperti ini antara navbar dan juga tipografinya. Sekarang sudah tidak berdempetan lagi. Oke, selanjutnya tinggal kita rubah untuk paragrafnya. Sini kita tulis daftar buku yang tersedia. Dan ini semua informasi kita rubah menjadi crude. Seperti ini. Kita lihat. Maka hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita memerlukan lagi sebuah elemen yakni tombol untuk misalnya untuk menambahkan rata. Berarti kita ke Bootstrap, kita cari yakni dengan nama button. Kemudian tinggal kita cari dan sesuaikan mana yang kita ingin gunakan. Misalnya yang ini. Pilih saja yang button primernya, kemudian kita copy. Kita pastikan di bawahnya tipografi. Oke, seperti ini. Mungkin bisa kita ganti dengan tambah data. Oke, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Oke, bagaimana kalau untuk membuat lebih menariknya kita tambahkan sebuah icon. Di sini icon yang memaknakan tambah data. Berarti kita ke Bootstrap. Scroll paling atas, kita pilih icon. Kemudian kita cari
Misalnya close. Misalnya saya pilih yang ini. Kita langsung copy saja HTML-nya. Kemudian kita pastikan di sebelah kiri tambah data ini. Dan kita coba lihat hasilnya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita memerlukan sebuah tabel. Nah, tabel ini akan kita sesuaikan dengan si database yang telah kita buat sebelumnya tadi. Berdasarkan ini yang terdiri dari 6 kolom. Berarti kita harus sini kita tinggal kita cari yakni tabel kemudian kita tinggal cari yang sesuai mana yang kita gunakan. Misalnya yang pertama ini kita langsung copy saja, kita pastikan di bawah button. Kita pastikan. Kemudian kita coba lihat. Nah, maka akan seperti ini. Oke, bisa kita lihat antara tabel dan button ini berhempetan. Kita turunkan lagi ke bawah dengan cara yang sama seperti pada tipografi ini sebelumnya, yakni dengan menggunakan margin top. Berarti di sini kemudian kita lihat hasilnya. Nah, maka seperti ini. Antar tiap kolom ini sebuah garis pemisah yang maknanya tabel ini kita buatkan sebuah bingkainya atau bordernya. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang tinggal kita sesuaikan judul dari tabelnya dan isian dari tabelnya berdasarkan database. Oke, berarti untuk bagian pertama itu, kemudian di sini kita ubah jadi judul buku, dan ketiga ini yaitu pengarang, yang keempat penerbit, ini kita tambahkan dengan sini kategori, kemudian terakhir itu kita tambahkan gambar. Kemudian untuk isian datanya kita sesuaikan juga, berarti di sini ada 6, tinggal kita tambahkan. Kita kosongkan saja terlebih dahulu karena untuk isiannya datanya itu akan kita sesuaikan dan hubungkan dengan data yang ada di database. Jadi di sini kita kosongkan dulu. Oke, seperti ini kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Sekarang untuk bagian kedua dan ketiga ini kita tidak perlukan saja, jadi kita hapus.
Berarti kita mulai dari ini, kemudian ini kita tutup juga, ini kita hapus, kemudian kita coba lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti berikut. Sekarang untuk judul dari kolom-kolomnya kita arahkan ke tengah. Berarti kita masuk ke bagian tabelnya, kita buatkan style. Masuk ke bagian tabel headnya ini, tabel headingnya. Berarti kita masuk ke bagian tabel headingnya. Kita buatkan style, yakni stylenya adalah kalian centik. Adalah style yaitu teks alik center. Kemudian kita coba lihat. Kemudian kita lihat, maka untuk tiap-tiap judulnya itu sudah berada di bagian tengah. Untuk yang ini mungkin bisa kita tambahkan sebuah kolom di sini, yang mana kolom tersebut nantinya akan memuat aksi, yang mana aksinya itu selain tambah data, ada edit data dan juga hapus data. Berarti di sini kita tinggal tambahkan aksi, kemudian di sini berarti di sini kita tambahkan aksi. Tambahkan di sini yaitu aksi. Di sini juga kita tambah. Kemudian kita coba lihat. Nah, di sini sudah kita tambah aksi. Bagaimana kalau sekarang untuk aksinya itu kita perlakukan dengan hal serupa pada tambah data ini? Yakni kita akan membuatnya menjadi menarik dengan menggunakan icon dari Bootstrap. Oke, kita ke Bootstrap. Kemudian kita scroll ke atas. Kita masuk ke icon. Misalnya edit. Kemudian kita cari. Oke, misalnya di sini saya memilih pensil square ini. Kemudian kita klik. Kita langsung copy saja. Terus kita masuk ke bagian isian datanya ya. Kita copy saja langsung. Kemudian kita cari lagi di sini, misalnya tombol delete. Saya pilih yang ini, trust reveal. Kemudian kita langsung copy saja. Kemudian kita pastikan di sini. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Motion. Kita coba. Nah, maka hasilnya seperti berikut. Untuk kita membuat bagian isian ini menjadi bagian tengah, kita coba ubah di sini. Di sini kita masukkan style. Nah, tambahkan style teks alik center.
Kemudian kita coba lihat. Nah, maka netizen ini sudah berada bagian tengah. Oke, untuk tampilannya kurang lebih sudah berhasil seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengoneksikan tampilan kita ini dengan database yang telah kita buatkan tadi. Oke, berarti kita ke text editor. Kemudian di sini kita mengarah ke paling atas. Berhubung kita sudah membuat file koneksi di awal, jadi kita hanya perlu menyertakan isi file koneksi tersebut. Yang ini kita buka tag PHP. Include filenya yaitu koneksi PHP. Ini sudah, sekarang kita scroll ke bawah. Nah, lalu yang perlu kita telah bahwa untuk data dari database nantinya ini kan pasti akan banyak yang akan kita isi, banyak tidak hanya satu dan akan ditampilkan di sini, berarti ini akan terus berulang, Nah, seperti ini kita pasang perulangannya. Kita perlu pasang perulangannya itu di sini, di atasnya tr. Di atasnya tr ini, kemudian kita buka tag PHP, kita buatkan sebanyak 2. Dan tag PHP banyak, kita buatkan tag PHP sebanyak 2. Untuk PHP yang pertama itu kita buatkan untuk query menampilkan data. Misalnya di sini masukkan $query sama dengan MySQL terus kemudian kita masukkan select bintang from. Nah, jadi kita pilih semua dari apa? Dari tabel buku. Nah, berarti sini kita tulis select bintang from buku. Kemudian kita lakukan perulangan karena nanti data yang akan kita berikan tidak hanya satu. Oke, kita tuliskan sini, kita masukkan while, kemudian si data, sama dengan MySQL underscore query. Ini sorry. Dan untuk tutup kurung kurawannya kita pindahkan di sini. Untuk tag PHP ini kita pindahkan tuh di sini di bawahnya tr, dan bawah tag penutup tr ini. Sekarang kita lakukanlah pemanggilan datanya. Di sini kita buka tag PHP seperti ini, tag PHP kemudian kita tambahkan echo, kemudian kita masukkan sini datanya.
Untuk di sini kita masukkan variabelnya itu data. Kemudian di sini kita masukkan judul yang dimana untuk kita tampilkan yang di sini. Kemudian kita buat untuk pengarang, penerbit, dan seterusnya. Ini, nah di sini tinggal kita copy saja. Tinggal kita gantinya yang kedua yaitu pengarang, kemudian penerbit. Pengarang, kemudian yang kedua itu penerbit. Untuk yang ketiga itu kategori dan gambar. Berarti gambar. Kemudian di sini adalah gambar. Nah, berhubung di sini adalah gambar, maka kita perlu tag img karena kita akan menampilkan gambar nantinya. Oke, nah kemudian search dengan sekarang untuk image-nya. Nah, ini kita perlu buatkan sebuah folder di sini. Foldernya adalah image. Kemudian di source ini image source kita tuliskan si folder image yang garis miring, pastikan yang tadi. Nah, kita ubah di sini jadi gambar. Kita lihat hasilnya. Kita refresh, nah akan hilang. Kenapa hilang? Karena database kita belum isikan dengan data apapun. Nah, makanya bahwa di sini juga tidak akan tertampil data apapun, dan ini akan menandakan bahwa database kita sudah berhasil terhubung dengan web cloud kita. Oke, seperti ini. Oh ya, mungkin untuk CID nanti kita ganti saja dengan nomor, berarti kita buatkan untuk CID ini nanti kita ganti saja dengan nomor, berarti kita buatkan variabel misalnya nomor 91. Kita mulai dari 1 seperti ini. Kemudian di sini kita PHP echo datanya, kita nomor PHP echo datanya menjadi PHP echo nomor. Oke, seperti ini PHP echo nomor. Oke. Kemudian untuk nomor itu kan akan berlanjut terus. Ya, akan berlanjut terus ketika kita menambahkan sebuah data baru. Maka di tag penutup PHP ini kita tambahkan si variabel nomor. Variabel nomor itu diinkremenkan jadi nomor plus. Oke, jika sudah beres seperti ini, kita masuk ke bagian tambah data. Nah, tambah data ini kita akan setting ketika tambah data diklik nanti, maka nantinya akan masuk ke tampilan seperti ini. Tapi yang isiannya itu adalah form yang akan kita gunakan untuk menginputkan atau menambahkan sebuah data. Oke, kita masuk ke text editornya. Kemudian kita cari bagian tambah data. Nah, ini kita masukkan linknya. Kemudian untuk penutupnya itu kita pindahkan ke belakang penutup button. Nah, seperti ini. Ini harusnya itu yang mengarahkan kemana. Misalnya kita arahkan nantinya dia itu ke olah data. Langsung kita masukkan olah, misalnya .php. Nah, kemudian kita buatkan filenya olah.php. Nah, seperti itu tadi. Oke, bisa langsung kita coba. Kita refresh dulu. Kemudian kita coba ini tambah data. Maka akan masuk ke tampilan yaitu olah PHP. Seperti yang kita sebut tadi bahwa nanti ketika diklik tambah data akan berisi
form untuk menginputkan data yang kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, berarti di indeks PHP ini kita kontrol A, kemudian kita copy, kita pindahkan ke olah PHP. Lalu di sini tinggal kita hapus yang tidak kita gunakan, berarti kita hapus dari tambah data ini kita tutup, kemudian tabelnya kita tutup, tinggal kita hapus seperti ini. Kita coba lihat hasilnya. Maka tampilannya itu seperti berikut. Sekarang tinggal kita ganti bagian tulisan ini. Yang awalnya crude, kita ganti misalnya kelola data buku. Berarti ini kita ganti sininya, kita ganti menjadi kelola. Kemudian ini kita ganti menjadi data buku. Kita coba lihat. Maka di sini sudah terubah, yaitu kelola data buku. Sekarang kita ke Stripe, kita cari elemen form. Kita cari form. Kita cari template yang kita ingin gunakan. Jika tidak ada bagian sini, kita coba ke form control, kita cari. Nah, misalnya saya ingin yang ini. Kita copy bagian emailnya, kemudian kita tempel di bagian sini. Oke, seperti ini. Sini label formnya kita ganti, yaitu judul. Kemudian di sini kita ganti juga judul. Only-nya itu kita hapus saja. Hapus dari sini sampai sini. Kita hapus. Kemudian sini kita tambahkan name sama dengan judul. Kemudian kita coba lihat. Kita refresh. Nah, maka muncul seperti ini form inputannya. Oke, judul sudah. Kemudian selanjutnya kita sesuaikan, berarti dengan ada pengarang, penerbit, kategori, dan gambar. Kita kembali ke codingan. Kita copy saja di sini. Kita paste ini untuk pengarang, kemudian penerbit, kemudian kategori, dan yang terakhir yaitu gambar. Di sini kita tinggal ubah saja. Untuk ini judulnya kita ubah jadi penerbit. Kita ubah jadi pengarang, pengarang. Dan kita ganti semua. Kemudian ini lagi yang ketiga kita ganti penerbit. Untuk yang ketiga, yang keempat itu kategori.
dan yang kelima itu gambar. Oke, seperti ini kita lihat hasilnya. Nah, akan menjadi seperti ini. Oke, untuk judul, pengarang, penerbit ini sudah benar seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita memodifikasi untuk si kategori dan gambarnya? Nah, untuk kategori bagaimana supaya lebih bagusnya, kita buatkan saja tipe inputannya, yaitu dalam bentuk pemilihan opsi. Ya, misalnya dalam pengimplementasian ini kita buatkan kategorinya yaitu ada dua, yakni umum dan komputer. Maka untuk usernya nanti tidak perlu menuliskan kategori tersebut. Dia pilih saja apakah kategorinya umum atau komputer. Nah, seperti itu. Maka di sini kita masuk ke kategori input teksnya, kita hapus saja. Kemudian ini juga. Kemudian kita masukkan saja ke select. Nah, kemudian untuk name dan ID itu kita hapus saja. Kemudian ini kita copy. Kita masukkan saja di sini. Kemudian di sini bagian bawah sini kita masukkan option. Ini itu valuasinya kita umum. Sini untuk umum, kemudian yang di sini juga untuk yang komputer. Oke, seperti ini kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini, tinggal memilih kategorinya. Hasilnya seperti ini, kita lihat hasilnya. Jadi usernya nanti tinggal memilih kategorinya. Selanjutnya yang perlu kita modifikasi lagi adalah gambar. Nah, gambar itu adalah sebuah file yang maka untuk tipe inputannya kita tidak menggunakan teks. Kita ganti menjadi file. Kita lihat hasilnya. Nah, maka untuk tampilannya itu seperti berikut. Oke, sudah beres seperti ini. Jangan lupa kita tambahkan untuk formnya, yakni di sini ini kita tambahkan untuk pengelola form, yakni dengan form dan metodenya saya pilih post. Sini saya pilih post. Misalnya seperti ini. Nah, untuk actionnya itu kita nanti ketika form telah berhasil kita isi dan kita submit, maka hasil inputannya tersebut akan dilakukan aksi apa dan dikirimkan ke mana. Oke. Misalnya untuk nama filenya di sini kita akan mengarahkan ke proses PHP. Proses .php. Tag from yang penutup ini kita cut ke bagian bawah sini setelah gambar. Nah, seperti ini. Kemudian sekarang yang perlu kita tambahkan lagi adalah sebuah button untuk melakukan proses penambahan data. Nah, berarti kita kembali ke Bootstrap-nya. Kita cari button. Kita copy saja, misalnya
Nah, kita copy saja, misalnya ini primary, kita copy, terus kita paste di bagian sini, kita ubah menjadi tambah data, dan untuk button ini kita ubah menjadi submit. Kemudian kita langsung tetapkan saja dengan nama dan value dari buttonnya tersebut. Di sini kita tuliskan nama sama dengan button proses. Nah, dan yang perlu kita ingat, gambar itu kan tipenya di sini kita sudah taruh yaitu file. Berarti itu untuk di sini kita ubah bukan menjadi dolar. Di sini dolar underscore post kita ubah menjadi files. Dan untuk membuat supaya form kita ini bisa mengelola file baik itu gambar, video, dan lainnya sebagainya, maka di form ini kita tambahkan sebuah type dan isiannya adalah multi-var form data. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke proses .php. Nah, selanjutnya setelah dikenali seperti ini, kita buatkan pengkondisian untuk mulai melakukan penambahan data. Nah, berarti sini if kita masukkan $post, maka nama variabelnya adalah button process. Kemudian sini dengan terus langsung upload. Kita buka tutup kurung awal. Jika sudah seperti ini, apa yang
akan dilakukan ketika kita sudah berhasil mengisikan data dan mengklik pembuatan proses yang bervalue upload. Apa yang akan kita lakukan, yang akan dilakukan adalah penambahan data. Jadi datanya nanti akan tertambah di bagian database. Ini dari penambahan datanya itu juga akan ditampilkan di sini. Kita gambarnya akan masuk ke dalam folder image ini. Oke, seperti itu. Nah, maka di setting adalah si gambar ini yang kita pindahkan ke dalam ini. Dan di sini tambahkan lagi, sini tulis name seperti ini. Sudah beres seperti ini. Kemudian selanjutnya selain name itu kita perlukan tempat penyimpanan gambarnya. Nah, yang dimana jikalau kita telah dari formnya ini, ketika sudah memiliki gambar dan klik tautan tambah data, itu sebenarnya gambar tersebut sudah disimpan terlebih dahulu di tempat penyimpanan. Sementara maka itu perlu kita buatkan juga terlebih dahulu. Berarti di sini tinggal kita copy saja, kita hapus jadi theme. Kita tulis lagi theme. Sekarang untuk menambahkan data, berarti gambarnya itu juga otomatis akan terinput di sini. Selain terinput di database juga akan masuk ke folder image. Nah, maka itu kita gunakan sebuah fungsi yang mana fungsinya adalah move uploaded file. Oke, kita tulis langsung saja, yaitu move uploaded file. Nah, ini kemudian di sini kita masukkan $10, masukkan di sini image, masukkan $gambar, jika sudah seperti ini barulah kita lakukan query, yakni kita langsung tuliskan saja MySQL underscore query, dan kita masukkan $koneksi. Dan di sini kita tambahkan inserinto, tabelnya yakni buku, kemudian values itu tinggal kita sesuaikan yang masing-masing data dari database ini. Dari database-nya ada ID, judul, pengarang, penerbit, kategori, dan gambar. Oke, berarti di sini untuk ID-nya itu kita kosongkan. Kemudian kita masukkan $judul, $pengarang, dan penerbit, kategori, dan yang terakhir gambar. Kalau sudah berhasil menginputkan data, bagaimana kalau kita buatkan tampilannya agar lebih menarik, yaitu dengan menampilkan sebuah pop-up yang memberitahukan bahwa data berhasil ditambahkan. Oke, berarti di sini kita buatkan dalam bentuk echo seperti ini. Kemudian kita buatkan script. Nah, yang mana scriptnya itu kita menggunakan alert. Kemudian kita masukkan data berhasil ditambahkan.
Kalau sudah jadi, di sini kita tambahkan tulisan untuk dokumen location dan drive. Yang dimana di sini index.php ini kita tambahkan dot titik, dan jangan lupa di sini kita tambahkan titik koma. Ini bisa kita langsung coba dan kita lihat hasilnya ke browser. Kemudian di sini kita refresh. Supaya kita lihat apakah gambar nanti yang kita inputkan juga akan ikut masuk ke folder image ini. Kita mulai pengisian datanya, misalnya judul bukunya adalah pemrograman web. Kemudian untuk pengarang itu programmer, penerbitnya misalnya Kendari Coding. Dan untuk kategori umum, kemudian kita tambah file dari musik gambar ini, kita masukkan, kemudian kita klik tambah data. Nah, maka tampilannya bisa kita lihat gambarnya itu sudah masuk ke dalam folder image root ini. Kita kemudian muncul pop-up data berhasil ditambahkan. Nah, kita klik OK, maka masuk ke index.php dan ditampilkan pula data yang berhasil. Data yang berhasil ditambahkan. Nah, kita cek juga di database. Kita refresh. Maka sekarang tabel buku kita sudah mempunyai isi berdasarkan data yang telah kita inputkan sebelumnya tadi. Nah, ini sudah ada judul pemrograman web, pengarangnya programmer, penerbitnya Kendari Coding, dan kategorinya umum. Nah, di sini juga ada gambar. Kemudian kita sesuaikan. Oke, di sini kita perbesar dulu. Nah, dan bisa kita lihat gambarnya di sini terlalu kebesaran. Nah, berarti kita atur di index.php. Ukuran gambarnya kita ke index.php. Lalu kita cari image source. Kemudian di sini kita bisa ambil kemudian di sini kita masukkan 70 pixel. Nah, seperti ini kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, maka untuk tampilan gambar itu sudah muncul. Sekarang agar lebih bagusnya dilihat gambarnya ini, kita ke tengahkan saja. Berarti kita tambahkan di sini center. Nah, seperti berikut. Kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini sudah bagus dan sudah berada di bagian tengah. Dan untuk tambahkan data sudah berhasil. Oh ya, mungkin untuk lebih menariknya dilihat bagaimana kalau penambahan datanya itu kita tambahkan sebuah folder. Ya, misalnya di judul. Di judul. Bagusnya di sini kita tambahkan placeholder. Kemudian dimana di sini kita tuliskan masukkan judul buku. Kemudian di sini juga di bagian pengarang kita tulis masukkan nama pengarang.
Kemudian di bagian penerbit juga kita tulis masukkan nama pengarang, nama penerbit. Oke, seperti ini. Jangan lupa kutip duanya. Nah, seperti ini. Kita coba refresh ulang. Nah, maka hasilnya seperti berikut. Oke, sudah seperti ini. Oke, untuk tambah data telah berhasil kita memodifikasi, dan bisa kita lihat juga tadi pada bagian sebelumnya di mana tambah datanya itu sudah berhasil, datanya terinput di database, dan juga file gambarnya sudah masuk di bagian file image. Nah, sekarang kita beralih ke ini aksi yang berikutnya, yakni melakukan edit data. Oke, pertama-tama kita aktifkan dulu si ikonnya ini dengan menggunakan link. Jadi ketika kita klik ikonnya akan menuju ke sebuah halaman untuk melakukan pengeditan data. Oke, berarti kita setting di index.php. Kita ke tampilan icon pensilnya. Nah, pensilnya di sini tuh kita masukkan ref, dan di sini kita taruh penutupnya. Nah, seperti ini. Dan kemudian di sini dimana sekarang kita settingkan supaya ketika diklik si ikonnya pensil itu untuk mengedit data akan mengarah ke halaman apa. Nah, bagaimana kalau lebih singkatnya kita arahkan saja ke satu halaman dengan tambahkan data, yakni di bagian olah. Langsung saja kita masukkan di sini olah.php. Nah, namun di sini untuk mengedit data berarti dia ini untuk mengedit data berdasarkan ID ya, misalnya ini ID 1, maka data yang diedit itu hanyalah data yang berada di ID 1. Oke, begitu. Begitu juga seterusnya. Maka di sini kita buatkan sebuah variabel, misalnya nama variabelnya adalah to edit. Nah, kemudian di sini data ID. Oke, seperti ini. Titik komanya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat sini itu terus dulu. Nah, maka hasilnya seperti ini, berwarna biru. Berarti yang maksudnya nanti ketika kita klik si pensil ini, maka akan menuju ke olah data, yang mana untuk pengeditannya datanya itu berdasarkan ID 1. Sekarang mungkin bisa kita lakukan perubahannya di sini untuk edit data. Berarti data-data yang telah kita inputkan sebelumnya harusnya tampil di sini. Oke, nah maka perlu kita setting di plat.php. Kita ke bagian paling atas. Nah, seperti ini. Setelah koneksi PHP, kita definisikan yang mana terlebih dahulu kita lakukan pengecekan. Ketika icon edit itu diklik, berarti begini, kita tuliskan if kita masukkan $kit, kalau ada variabel ini dikirimkan dengan metode get. Nah, kenapa metode get? Karena si edit ini kita akseskan berdasarkan variabel dan tidak ada kita tempatkan di form dimana menggunakan metode post di sini. Jadi kita langsung gunakan saja menggunakan metode get. Oke, kemudian di sini yang mana nama variabelnya itu adalah edit.
dan kita tutup kurung awal. Terus kita masukkan dolar ID sama dengan dolar get underscore get. Kita masukkan edit, jangan lupa titik komanya. Kemudian di sini kita masukkan query-nya, dolar query sama dengan MySQL query. Kemudian kita masukkan dolar koneksi. Setelah itu di sini kita masukkan select bintang from, dimana nama tabelnya tadi yaitu buku. Kemudian kita tulis where ID-nya kita tulis sama dengan, di sini kita masukkan dolar ID. Nah, seperti ini. Tidak lupa dengan titik komanya. Kemudian lanjut kita masukkan dolar data. Dengan MySQL fetch array. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi dolar query-nya. Jangan lupa titik komanya. Kemudian kita lanjut ke bagian judul. Kita masukkan dolar judul sama dengan dolar data, isiannya yaitu judul, dan titik komanya kita copy saja. Kemudian itu pengarang, ini untuk pengarang, ini untuk penerbit, kategori, dan gambar. Nanti saja data-datanya. Kategori yang kedua itu pengarang. Yang ini pengarang. Yang ke sini penerbit. Kemudian kategori. Dan yang terakhir itu gambar. Oke, jika sudah seperti ini, sekarang tinggal kita melakukan pemanggilan berdasarkan variabel yang telah kita buat ini di dalam form inputan kita. Berarti kita buatkan sebuah value. Nah, masukkan value, kita buka tag PHP-nya. Dan kita copy, kita masukkan juga di sini. Kita ganti di sini jadi pengarang. Dan di sini yaitu penerbit. Kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat hasilnya.
Data yang telah kita inputkan ketika diklik edit, maka data itulah yang akan muncul karena kita akan melakukan perubahan data, bukan menambahkan sebuah data baru. Oke, kita lanjutkan ke kategori dan gambarnya. Berarti untuk kategori kita buatkan seperti ini. Misalnya jika kategorinya di sini komputer, dan ketika diklik edit maka muncul juga kategori yang telah diinputkan, yakni komputer. Maka hal seperti itu kita buatkan di sini di bagian akhir. Sini bagian akhir, setelah value kita buka tag PHP. Nah, kita masukkan if kategori. Dengan umum. Kemudian di sini kita select kemudian bagian sini juga komputernya. Ini kita ganti jadi komputer. Ini kita tambahkan $. Nah, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Selanjutnya kita berikan lagi biar supaya lebih bagusnya, kita tampilkan juga gambar berdasarkan data yang telah kita inputkan sebelumnya di sini. Nah, berarti kita perlu yang namanya the image.